Halo Sobat Baper sekalian, kembali kita ketemu pada hari ini di episode ke-20 dengan topik kejadian kanker di saluran cerna yang meningkat pada usia muda. Apakah benar? Nah, bersama kita saat ini kita ada Dr. Wifanto. Apa kabar dokter? Baik, Prof. Dr. Wifanto ini, panggilannya Dr. Wifanto aja. Ini adalah dokter spesialis bedah konsultan digestif. Benar ya? Bagaimana Iya, bilangnya ya? Dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. bedah digestif. Bedah Iya. digestif itu Sobat Baper sekalian, dokter bedah yang mengurus semua yang hubungannya dengan saluran cerna. Ya, Iya, Prof. begitu. Nah, apa kabar Dokter Wifanto? Baik, Prof. Luar Terima biasa kasih. sekali bisa kita ketemu hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya. Juga Sobat Baper sekalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mari kita mulai. Kita bincang-bincang dengan Sobat Baper sekalian. Benar itu isu yang mengatakan bahwa kanker saluran cerna dan juga termasuk kanker lambung dan kolorektal itu saat ini ada tren meningkat pada usia yang lebih muda. Bagaimana tuh Dr. Wifanto penjelasannya kira-kira? Iya, terima kasih, Prof. Pertanyaannya, saya kira memang benar yang disampaikan Prof tadi bahwa memang ada kecenderungan pada usia muda kanker saluran cerna, terutama usus besar ini yang meningkat. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan lifestyle, Pola makan ya? pola makan dan gaya hidup. Jadi saat ini banyak sekali makanan ataupun gaya hidup yang istilahnya lebih mempermudah kita untuk mendapatkan makanan ataupun mendapatkan fasilitas sehingga online. Iya. Sehingga Gampang kita banget ya. jadi ya dengan gaya hidup tersebut akan memicu terjadinya Mendekatkan kita ya untuk terjadi kanker saluran Prof. cerna tersebut ya. Iya, ingat nggak Dokter Wifanto terakhir saya ngobrol nggak ya dengan Dokter Wifanto bahwa kita ada pasien kanker rektum pada usia 10 tahun atau 11 tahun. Iya. Benar kan? Betul. Iya. Iya. Nah seperti itu Sobat Baper sekalian. Jadi kalau dulu dikatakan bahwa kanker saluran cerna lebih banyak didapatkan pada usia di atas 40 tahun ya kan, Iya, 40-50 tahun. Sekarang ada kecenderungan bahwa itu juga didapatkan pada usia yang lebih muda. Bahkan kemarin ini kita pernah mendapatkan, saya dengan Dr. Wifanto, pada usia 10-11 tahun. Hal itu sangat luar biasa sekali, tentunya sangat berhubungan dengan pola hidup sehat. Iya. Dengan lifestyle ya kan. Iya, Prof. Bagaimana dan juga pola makan dan sebagainya. Nah sebenarnya Dr. Wifanto bisa menjelaskan nggak? Tentunya kalau penyebab kanker kan kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kan ada faktor resiko. Sebenarnya faktor resiko untuk terjadi kanker pada saluran cerna itu apa aja? Iya, memang sebetulnya banyak penyebab kanker yang Prof sampaikan itu multifaktorial. Tapi faktor risiko di kanker usus besar ini erat kaitannya dengan makanan, terutama yang rendah serat. Terus Rendah serat itu apa aja misalnya? jadi seperti fast food, daging, ataupun yang makanan-makanan yang olahan. Nah itu sedikit sekali seratnya. Jadi lebih dianjurkan untuk bisa mencegahnya dengan banyak serat. Sayuran ya? Iya, sayur dan buah. Betul. Dan faktor lain juga aktivitas fisik. Dengan keterbatasan aktivitas fisik, obesitas, itu sedikit banyak akan berpengaruh pada metabolisme tubuh kita dan memicu terjadinya kanker. Juga pada saluran cerna ya? Iya. Kalau hubungannya merokok ada nggak ya untuk saluran cerna? Ada, Prof. Ya. Memang rokok ini menjadi sebab. Semua ya? Ya, Jadi semua. kalau kayak general faktor resiko Faktor untuk resiko. berbagai jenis kanker ya? Iya, Prof. Dan ya itu salah satu penyebabnya juga.
Di samping kadang-kadang juga erat kaitannya dengan stres. Oh, Dengan yes, ya. zaman sekarang ini stres dan kita lebih fokus kita tidak lagi pada aktivitas kita, jadi lebih lebih sendiri dan mungkin pola makan jadi berubah sehingga itu juga jadi memicu terjadinya kanker. Kalau penyakit-penyakit yang apa ya, yang bisa menjadi faktor yang memudahkan seseorang untuk terkena kanker saluran cerna, ada nggak ya seperti penyakit-penyakit usus yang bawaan seperti itu? Iya, ada, Prof. Ya. Jadi terutama kalau penyakit infeksi kronis Oh. seperti inflammatory bowel disease dan ulcerative colitis itu bisa dalam jangka panjang akan mencetus terjadinya perubahan sel sehingga terjadinya kanker saluran cerna. Kanker saluran cerna ini ada yang diturunkan nggak ya, Dok? Jadi Ada, Prof. jadi maksudnya kalau di dalam suatu keluarga ada kanker saluran cerna, kita harus waspada gitu misalnya ya. Iya, betul. Memang ada sekitar 15% itu diturunkan. Oh, diturunkan. Dan untuk itu kalau memang ada orang tua atau kakek nenek kita yang mengalami kanker usus besar, itu idealnya kita melakukan screening lebih dini untuk mendapatkan pencegahan yang awal. Atau deteksi dini yang deteksi dini ya. Iya, Bro. Jadi kita bisa mendiagnosa dalam keadaan yang lebih dini. Nah, kalau gejalanya apa aja ya? Kalau kita batasi sekarang, karena kan saluran cerna kan panjang ya, dari atas sampai ke bawah. Tapi kan yang kita banyak yang tertinggi kan pada daerah usus besar kan, kolon, rektum. Nah, kalau kita batasi pada daerah kolon, pada daerah usus besar, kolon dan rektum, itu gejalanya bagaimana ya? Sehingga pada sobat baper sekalian bisa mengenal lebih cepat kemungkinan adanya kanker saluran cerna ini. Iya, terima kasih Prof. Memang pada umumnya kanker usus besar ini memiliki gejala yang menyebabkan gangguan pola defekasi. Jadi pola defekasi kita bisa pola buang air besar, kan. Buang air besar ini bisa berubah jadi diare atau malah sulit. Kadang-kadang ini akan silih berganti dan juga ada juga pada kanker usus dekat rektum atau usus bagian bawah itu bisa buang air besar berdarah. Nah, dengan demikian memang kita perlu segera memeriksakan. Di samping itu gangguan yang lain kita adanya penurunan berat badan yang tidak kita ketahui sebabnya. Jadi bukan karena diet, Prof. Jadi dengan sendirinya. Kalau sambil diet susah dong ya. Iya. Oh gitu. Tapi ada juga kemarin yang kasus yang anak-anak 10-11 tahun itu, dia datang sebenarnya waktu itu dengan sakit perut hebat ya, akut abdomen. Iya. Disangka tadinya ada lilitan, ternyata itu kan jarang sekali ya. Jarang sekali, betul. Tapi ada ya kadang-kadang ditemukan ya. Iya, ada, Prof. Jadi pada kondisi tertentu, terutama kalau pertumbuhan kanker usus besar ini sudah mengganggu gerakan lumen ususnya, itu kadang-kadang akan timbul sakit. Apalagi kalau memang menimbulkan gejala tersumbat. Jadi kalau dia tersumbat, otomatis akan terasa rasa sakit, melilit, mules-mules, tapi sulit buang air besar. Harus kita waspadai ya. Ya. Mungkin awal-awal
jarang-jarang tapi makin lama makin sakit hebat gitu ya. Iya. Baik sobat baper sekalian. Jadi gejalanya yaitu samar-samar, hanya ada diare, kadang-kadang tidak bisa buang air besar. Kadang-kadang ada lendir gitu ya. Iya. Lendir dan darah gitu Betul. ya. Dan juga sakit perut yang seperti mules gitu ya. Iya. Tapi tidak ada buang air besar, dan yang makin lama mungkin makin hebat seperti itu ya. Iya. Itu harus kita waspadai. Kalau tidak sembuh dengan obat-obat yang biasa kita gunakan atau yang umum digunakan, maka harus memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu kalau misalnya sebenarnya kan sangat apakah sulit untuk mendeteksi kanker yang adanya di saluran bawah, saluran pencernaan yang bagian bawah? Kalau bagian bawah lebih mudah, Mudah Prof. ya? Iya. Pakai tangan aja ya? Iya, dengan memasukkan jari dan memeriksa, kita sebut itu pemeriksaan colok dubur. Colok dubur. Iya. Jadi pada kondisi yang tumor-tumor di bawah itu bisa kita deteksi dengan pemeriksaan itu, dan tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan Iya. lain. Kalau seandainya ada gejala seperti itu, terus kita pergi ke puskesmas, ada nggak yang bisa dilakukan di puskesmas? Apakah ada pemeriksaan tambahan yang bisa dilakukan yang sederhana, yang bisa dilakukan di puskesmas sebelum pasiennya dirujuk ke pusat pelayanan yang lebih tinggi? Iya, kalau di puskesmas saya kira memang sudah lazim untuk bisa memeriksa kotoran. Iya. Jadi kotoran kita diambil dan itu diperiksa untuk ada tidaknya sel-sel darah, ya. Iya, yang kita sebut itu darah samar. Jadi dengan pemeriksaan itu, kalau itu positif, lebih baik kita lanjutkan dengan pemeriksaan kolonoskopi. Diintip ke dalam ya? Ya, Diintip ke dalam, terus kemudian dibiopsi barangkali ya? Iya. Baik sekali. Jadi sobat baper sekalian, jadi kalau ada gejala-gejala yang tadi dikemukakan oleh Dr. Wifanto, maka kita dapat datang puskesmas dan menceritakan keluhan-keluhan tersebut. Yang akan dilakukan mungkin adalah dengan memasukkan jari. Kalau memang teraba ada sesuatu, mungkin tandanya kita bisa pastikan ada sesuatu di daerah saluran pencernaan bagian bawah. Atau bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan darah samar tadi ya. Dan darah samar itu cukup patognomonik ya, cukup tinggi keakuratannya untuk mendeteksi adanya keganasan pada saluran cerna. Iya, memang untuk pemeriksaan darah samar ini bisa ada positif palsu. Iya. Jadi biasanya kalau kita mau melakukan pemeriksaan, sobat baper perlu menghindari makanan-makanan yang mengandung darah, sel-sel darah seperti daging. Oh gitu. Atau vitamin C, dosis tinggi yang kadang-kadang akan mengiritasi ya. Mengganggu hasilnya. Jadi dengan hal itu kita hindari terlebih dahulu. Harapannya keakuratannya lebih tinggi. Akan lebih tinggi. Baik sobat baper sekalian, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita menutup episode kali ini, barangkali Dr. Wifanto ada tips buat sobat-sobat baper sekalian, bagaimana kita mencegah dan bagaimana kira-kira kita mewaspadai dari gejala-gejala yang kita temukan, dan bagaimana kita bisa melakukan deteksi yang lebih dini kemungkinan adanya kanker saluran cerna ini. Mungkin tips pendek lah gitu loh. Makasih. Baik, sobat baper sekalian, jadi jangan takut untuk memeriksakan diri bila ada gejala. Jadi gejala-gejala yang sudah dibahas tadi diharapkan bisa menjadi patokan untuk kita memeriksakan diri dan juga melakukan screening. Jadi dengan memeriksa sederhana kotoran, dan sobat baper bisa lakukan itu di fasilitas kesehatan primer.
dan segera untuk berkonsultasi bila mendapatkan hasil yang kurang baik. Ya. Iya. Jadi tapi intinya tidak usah khawatir bahwa semua itu bisa ditangani dengan di fasilitas kesehatan primer, sehingga menseleksi mana-mana yang perlu dirujuk lebih lanjut untuk mencari kemungkinan diagnosa pasti dari saluran kanker pada saluran cerna ini. Iya, Pak. Baik, terima kasih Dr. Wifanto. Demikian Sobat Baper sekalian, mudah-mudahan episode kali ini memberikan juga banyak tambahan keilmuan bagi kita semua. Bagaimana kita bincang-bincang mengenai tentang kanker pada saluran cerna. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam.